saya dengar ini Om Gondrong itu adalah salah satu masuk dalam kategori silsilah, itu betul tidak? Betul, alhamdulillah lah. Masih keturunan dari Majapahit juga. Terus dari Pajajaran juga, Galuh, Mataram juga. Alhamdulillah masih keturunan ya para Raja Nusantara lah, seperti itu. Sampai ke Fathahilah, Sunan Gunung Jati kedua. Silsilah yang keberapa? Yang ke-23. Balik lagi sama gue Pandu Septedi tentunya di TV kami. Kesempatan kali ini gue kedatangan lagi nih ya kan? Om Gondrong. Halo semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kepada TV kami, podcast yang telah mengundang saya untuk datang kembali ke sini. Gitu. Pasti WhatsApp Om Gondrong. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah sehat. Kemarin kesini ya, gue nggak ada soalnya lagi meriang maksudnya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, Enjoy saja. Kali ini gini Om, gue kan pengen tahu banget nih ya kan tentang apa ya, sejarah-sejarah gitu kayak yang ada kayak misalnya Mataram kayak gitu-gitu Om. Nah lu tuh sejauh mana sih Om tahu tentang prasejarah gitu? Jadi sejarah itu dari zaman nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Sulaiman, sampai Nabi Muhammad. Jadi sejarah Nusantara ini awalnya dari Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara. Abad pertama. Letaknya di Sungai Citarum. Itu di mana tuh? Citarum itu dekat Cianjur ya, dekat Cianjur. Iya, melewati Cianjur. Tuh. Jadi Kerajaan Nusantara pertama ini adalah Tarumanegara. Raja pertamanya adalah Mulawarman. Nah, Mulawarman punya anak dan cucu Yang bernama Kudungga. Tuh, Kerajaan Kutai Kertanegara di Kalimantan cucunya. Jadi berhijrahlah ke arah utara dari Nusantara ini, Pulau Kalimantan. Oh ini yang awal Kalimantan. Iya. Kalau yang seputaran Jawa itu? Seputaran Jawa itu Tarumanegara pecah di abad ke-5. Jadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sunda di Bogor, Galuh di Ciamis. Tuh. Nah, Kerajaan Galuh ini punya anak dan cucu. Hijrahlah anak dan cucunya ke arah timur. Yaitu jadi Kerajaan Kalingga. Atau Galuh Kalingga. Dulu namanya Galuh Kalingga. Itu. Putri Sima. Jadi Putri Sima ini atau Ratu Sima ini dia sudah membuat undang-undang apabila ada yang mencuri tangan dipotong. Ya. Ada yang membunuh dihukuman mati. Jadi udah luar biasa nih Ratu Sima ini. Abad ke-7 waktu itu jadi kerajaan di awal di Pulau Jawa ini. Seperti itu. Nah, setelah Ratu Sima, maka dia menurunkan raja-raja Jawa lah dari Galuh Kalingga ini. Siapa aja tuh? Nah, Mataram kuno, Rakai Pikatan, terus Singosari, Kertanegara. Dari Singosari ini lahir Kerajaan Majapahit. Jadi penerus Kerajaan Majapahit. Terus, nah Kerajaan Majapahit ini dibuka oleh Raden Wijaya dan dibantu oleh Raden Ranggalawe. Ranggalawe ini adalah putra dari Arya Wiraraja yang memerintah di Madura.
Jadi hutan dibuka, dibantulah. Seperti itu. Oh, itu berarti bertahun-tahun ya? Ya 20 tahunan lah membuka hutan larangan di sana waktu itu. Terus kalau misalnya, oh berarti itu kayak Ken Dedes gitu ya? Iya nggak sih? Ken Arok dan Ken Dedes yang menurunkan raja-raja Jawa. Oh. Gitu. Seperti Raden Wijaya, Bre Bumi ke-1, Bre Bumi ke-2, Bre Bumi ke-3, Bre Bumi ke-4 atau Bre Pamotan. Wah ini gue tertarik nih Om. Terus Bre Bumi ke-5 atau Brawijaya ke-5, seperti itu. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu ada pemimpinnya nggak sih Om? Per daerah gitu? Ada adipati-adipati. Jadi kerajaan Majapahit pada saat itu banyak menaklukkan raja-raja kecil di Nusantara ini. Dan juga di luar negeri sampai ke Singapura, Malaka, sekarang Malaysia namanya. Cempa, tuh. Sampai ke Filipina, sampai ke Hawaii, sampai ke daerah Madagaskar. Majapahit luar biasa Majapahit ini. Berarti luas sekali ya? Luas sekali. Berarti itu Om dibantu oleh Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Terus kalau untuk silsilah dari mulai paling atas sampai paling bawah itu siapa urutannya Om? Yang pertama itu Raden Wijaya. Pertama Raden Wijaya. Sampai ke Brawijaya ke-5. Brawijaya ke-5 ini punya anak dari Si Bonci, dari Putri Cina. Si Bonci ini anak dari Sunan Gresik dan Siteo. Siteo. Iya, Siteo lahirlah Si Bonci. Menikahlah dengan Brawijaya ke-5 jadi selir. Maka dari Brawijaya ke-5 dan Si Bonci ini lahir Raden Patah atau Pangeran Jimbun Bintaro. Seperti itu. Yang konon katanya yang saya dengar ini Om Gondrong itu adalah salah satu masuk dalam kategori silsilah itu, betul tidak? Betul, alhamdulillah lah. Masih keturunan dari Majapahit juga. Terus dari Pajajaran juga, Galuh, Mataram juga. Alhamdulillah masih keturunan ya para Raja Nusantara lah. Seperti itu sampai ke Fatahillah, Sunan Gunung Jati kedua. Itu. Silsilah yang keberapa? Yang ke-23. 23. Iya. Itu jatuhnya akhir atau belum tuh? Ya mungkin masih ada yang ke-24 gitu. Berarti masih ada lagi. Ya, jadi kita sedikit tahu banyak mengetahui silsilah leluhur seperti itu. Iya sih, karena Om Gondrong ini kalau dilihat penguatan luar biasa. Ya itulah karena turun temurun gitu. Iya makanya. Jadi cepat respon lah, paling tidak seperti itu. Tapi Om sebenarnya kayak gini tuh mempelajari atau enggak sih Om? Ya saya tertarik juga sejarah keluarga saya gitu ya. Saya harus bisa tahu siapa saya gitu ya. Siapa saya, jati diri saya gitu. Supaya yakinnya. Yakinnya. Oh, ya. Zaman dulu itu kan pangeran atau raja biasa disebut ya? Iya. Itu kan punya istri, punya permaisuri atau selir ya? Iya. Itu cakep-cakep nggak? Tentu saja cantik-cantik. Cantiknya. Terutama permaisuri. Permaisuri itu cantiknya luar biasa. Kalau selir itu biasanya menaklukkan raja-raja kecil, putri-putri yang ditaklukkan kerajaannya diambil jadi istri. Seperti itu. Jadi semacam upeti lah, semacam upeti. Ya namanya putri-putri kerajaan ya pasti cantik-cantik lah. Iya sih benar. Terjaga lah mereka, segala sesuatunya terjaga lah. Tapi Tom, kalau misalnya buat jadi selir, iya. Itu si raja asal ngambil, oh ngeliat, ini cantik nih, boleh nih jadi selir. Itu atau emang ada kategorinya sendiri nggak sih untuk jadi selir raja itu? Ya ada kategori sendiri. Raja itu menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil
seperti Kerajaan Cempa di Birma, seperti itulah. Birma dan Thailand lah, seperti itu. Cempa. Kalau dibilang cantik, Iya, zaman dulu, iya. sama saat ini, itu cantikan mana, Om? Cantikan zaman dulu karena masih alami. Nggak ada skincare ya? Nggak ada di operasi-operasi plastik. Nggak ada di permak, wajah apa adanya. Tapi kalau kehidupan di kerajaan itu gimana sih, Om? Kayak misalnya sama nggak sih sama kehidupan kita orang yang di rumah pada umumnya gitu? Kayak misalnya saya punya rumah besar nih gitu loh, punya pembantu banyak kayak gitu, atau beda sih? Ya beda lah, karena putih-putih raja itu punya dayang-dayang, misalkan kalau selir itu dayangnya 4, kalau permaisuri dayangnya 10, seperti itu. Terus Jadi yang apa-apa dilayani kemauannya, begitu. terus yang konon katanya kalau di satu kerajaan itu diharuskan emang harus ada kayak penyihir-penyihir gitu nggak sih? Ya ada, karena masih animisme, dinamisme, artinya masih ada untuk petunjuk kepada leluhur, seperti itu roh-roh leluhur gitu, percayaannya. Oh, berarti mungkin kalau kita bicara saat ini untuk yang penyihir-penyihir itu mungkin buat kita nggak ada ya. Cuman kalau dulu mungkin fanatik lebih ya. Iya, karena penyihir dari dulu sudah ada, dari zaman dulu. Jadi penyihir itu ada sejak zaman dahulu. Zaman dahulu. Cuman sudah ada. Saat ini ya mungkin tertentu lah. ada Seperti tapi itu. kita nggak tahu di mana. Iya. Oh. Seperti itu, terbatas lah. Karena perkembangan zaman lebih modern seperti saat ini. Tuh. Om, Ya. kalau zaman dulu kan katanya nih, Iya. kalau ada satu kejahatan dihukum. Kalau misalnya hukum pancung itu dipancung beneran gitu, Om? Sudah pasti dihukum pancung beneran. Karena supaya kejahatan itu tidak ada. Seperti itu, daerah itu aman. Tuh, kalau ada yang mencuri, tangan dipotong, biar kapok lah pencurinya. Jadi mendidik kepada rakyatnya. Seperti itu. Semacam hukum karma, karena masalah. Seperti itu. Terus kalau misalnya masalah untuk pemerkosaan itu gimana tuh? Ya pasti hukuman mati. Hukum mati. Pancung, iya. Karena sesuai dengan hukum kerajaan, siapapun yang salah tidak pandang bulu. Berarti itu langsung Berlaku, kalau iya. misalnya buat kita sekarang pengadilan. Hakim Iya. ketok palu jatuhin hukuman langsung. Iya. Kalau dulu itu ada masa misalnya kayak misal apa ya? Bukannya tanda-tanda sih, maksudnya kayak apa ya? Aduh, gue bingung ngeluarin kata-katanya nih. Ya, jadi kekuasaan itu di tangan Ratu Sima, semuanya di tangan Ratu Sima, seperti itu. Dia menentukan salah atau benar seseorang itu dengan bukti-bukti yang ada. Apa laporan dari aparat kerajaan, seperti itu. Iya, maksud gua nggak ada yang bisa meringankan gitu loh, meringankan hukuman yang harusnya hukuman mati gara-gara mungkin kelakuan baik sedikit gitu, jadi diringanin gitu. Nggak ada, zaman karena dulu. udah mutlak. Udah mutlak. Berarti nggak ada negosiasi zaman Udah dulu. nggak ada negosiasi, sudah mutlak. Ketok palu, Iya. bunuh misalnya. Iya, Kalau hukuman itulah. mati, kalau pancung ya pancung. Iya, itulah Ratu Sima sangat hebat bikin hukuman untuk rakyatnya luar biasa, biar adil semuanya seperti itu. Tapi yang Om tahu itu semua berubah itu berapa tahun tuh? Berubah untuk jadi kayak sekarang ini gitu. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi raja-raja baru dari keturunan kerajaan Kalingga seperti Mataram punya aturan sendiri, Singosari punya aturan sendiri, Pajang punya aturan sendiri, Kediri punya aturan sendiri, seperti itu. Sampai ke Majapahit punya aturan sendiri. Tuh, jadi mereka menentukan hukumannya masing-masing. Nah, dari kerajaan Majapahit lahirlah kerajaan Demak, penerus Majapahit adalah Demak. Raden Patah atau Sultan Gimbun Bintaro, karena dikasih tanah, dikasih lahan daerah
Bintaro oleh ayahnya. Kenapa ayahnya ngasih? Karena betapa santunnya Raden Patah ini kepada ayahnya. Jadi terpesona lah ayahnya, seperti itulah. Udah kayak lagu ya. Iya, padahal anak dari Selir. Oh gitu. Gitu. Jadi Raden Patah ini sudah masuk Islam pada waktu itu. Diasuh oleh Arya Damar. Bupati Palembang. Gitu. Seperti itu. Terus kalau untuk di Bogor sendiri tuh gimana tuh sejarahnya tuh? Kalau di Bogor itu Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda itu penerusnya adalah Kerajaan Pajajaran. Gitu. Karena bersatunya dua kerajaan, Galuh dan Sunda, atau Sunda dan Galuh. Jadi bersatu lagi tuh, yang dulunya Tarumanegara pecah, jadi Kerajaan Sunda dan Galuh di abad ke-5 bersatu. Prabu Siliwangi keempat atau Raden Pemanah Rasa menikah, jadilah Pakuan Pajajaran. Itu seperti itu sejarahnya. Yang jadilah kota Bogor sekarang. Jadilah kota Bogor sekarang. Yang tadinya katanya namanya bukan Bogor. Iya, dulu namanya Bokor. Bokor. Alat untuk membakar menanak nasi. Oh, jadi awalnya itu. Iya. Jadi kerajaan Pajajaran ini menurunkan Prabu Siliwangi dan Ratu Galuh ini menurunkan raja-raja Banten. Dan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang menurunkan raja-raja Cirebon. Jadi penembahan Senopati ini atau gelarnya penembahan Senopati Ing Alaga, artinya Ing Alaga ini adalah pahlawan di medan perang. Dulu masa kecilnya namanya Hadiwijaya, Danang Hadiwijaya. Setelah jadi Raja Mataram, bergelar penembahan Senopati Ing Alaga. Dia menurunkan raja-raja di Yogyakarta dan Solo. Jadi Kerajaan Mataram melahirkan raja-raja Jawa, Yogyakarta, dan Kerajaan Solo, Surakarta, seperti itu. Om, kalau sekarang ini kan udah modern. Iya. Ada WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kalau dulu cara berkomunikasi antar kerajaan itu gimana? Ya jadi ada satu binatang, burung, semacam kayak burung merpati, kirim surat, dicantolin di kakinya, seperti itu. Nggak nyasar itu burung? Nggak nyasar karena udah dilatih. Untuk kirim ke kerajaan, ngasih kabar, seperti itu. Biar cepet lah, nggak mungkin lewat prajurit yang dikirim, karena lama sampainya. Jadi dengan burung lah. Oh, jadi sebagai sarananya. Jadi seekor burung kita latih untuk menyampaikan pesan. Pesan, seperti itu. Selain burung nggak ada lagi udah? Nggak ada lagi. Itu yang tercepat. Yang tercepat itu burung. Iya. Terus kalau untuk setiap kali perang itu kan prajurit itu harus tahan banting dong? Ya karena memang dilatih seperti tentara kalau saat ini. Iya, maksudnya latihan sekarang sama dulu itu beda nggak? Ya sangatlah berbeda. Kalau zaman dulu kan latihannya memanah, latihan menombak, memakai senjata pedang, atau golok, atau pisau, atau kujang zaman dulu mah. Seperti itu. Berarti beda ya? Berbeda sekali. Cuman mungkin sama dari larinya, kayak gitu-gitu mungkin. Lebih ketahanan tubuhnya mungkin ya? Ya, kalau lari sudah tentu pastilah, namanya prajurit dilatih untuk lari. Modal utama lah. Terus itu kalau misalnya setiap prajurit, kalau dulu kan apa ya, lebih terkenalnya ilmu kanuragan. Iya. Itu setiap prajurit harus kudu bisa atau gimana sih? Kalau kanuragan ya senopati ke atas biasanya gitu, sama para raden-raden, bangsawan-bangsawan itu biasanya ada yang ngajarin lah.
Seperti itu, ilmu kanuragan. Berarti si prajurit ini nggak diajarin? Iya, karena khusus lah pegangan lah. Kalau keadaan kondisi darurat, baru pakai ilmu kesaktian, seperti itu. Kalau zaman dulu tuh ilmu-ilmu kayak gitu dapat dari mana sih? Ya ilmu leluhur. Leluhur gitu? Iya, ilmu leluhur. Apa kalau dulu yang saya dengar tuh rawa rontek, kayak Iya. gitu. Jadi dipotong bisa sambung lagi, Iya, gitu kan? iya, itu untuk para bangsawan, cuman nggak dikasih untuk prajurit. Oh, Gitu. jadi prajurit perang tangan badan kosong aja Kosong nih? aja, badan kosong aja. Wah. Tapi om ini belajarin kayak gini lama nggak sih om? Ya lama lah kita mencari tahu banyak lah, ke ahli sejarah juga, seperti Muhammad Amir Situarga atau Dr. Andes Muhammad Amir Situarga, dia direktur permusiuman dari tahun 1960 sampai 1984, sampai jadi dosen UI juga. Karena Dr. Andes Muhammad Amir Situarga lulusan Universitas Leiden, Belanda. Jadi lengkaplah di Belanda itu benda-benda cagar budaya, jadi museum dunia lah di Belanda itu, museum internasional. Jadi Muhammad Amir Situarga dari peninggalan Belanda di sini berjumlah 99 museum sampai beliau menjabat jadi direktur permusiuman, jadi 250 museum di Nusantara ini. Tuh. Jadi dia seorang sejarah senior di tanah air. Berarti om ini belajar banyak dari beliau? Iya, saya belajar banyak lah. Udah kayak anaknya lah. Oh. Beliau Dia sekarang... yang mengarang Prabu Siliwangi. Oh, itu dia? Dia yang menulis Prabu Siliwangi. Percetakan obor ya, percetakan obor namanya. Berarti dia udah menerbitkan beberapa buku, Udah salah menerbitkan satunya buku, itu iya. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Om Gondrong ada tujuan mau nerbitin buku juga dari Ya, sejarah? insya Allah lah, kalau saya sudah dalam ilmu saya mengenai sejarah, saya beranilah untuk menerbitkan satu buku. Jadi data itu lengkap, yang juga observasi semacam itu. Jadi Om Gondrong ini tipe kan mempelajari dulu, jadi dibenarkan dulu nih kebenarannya kan. Jadi nanti ketika ditanya sama orang, saya udah tahu kok gitu Ya, kan. seperti itulah. Iya bener. Tapi Om makasih banget nih udah luangin waktu ke kita. Ya sama-sama kepada TV Kami Podcast yang sudah mengundang saya kembali. Semoga maju dan lancar jaya. Oh iya. Iya mungkin. Oh iya Om Gondrong penampilannya Rambut baru lagi. Bisa nyanyi nggak Om? Dikit Ya, dong, bisa lah, dikit sedikit dong lah. buat para TV Kami lover ya kan. Iya, iya. Boleh dong dikit dong. And we could be lover again. Sadis itu dia. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Om ya. Silahkan kapan aja lah. Iya dong, harus dong karena Iya. Om Gondrong ini adalah tamu spesial kita di TV Kami. Jangan kapok main ke sini Om. Nggak akan kapok lah, malah saya alhamdulillah sudah diundang, bisa ngumpul kembali kepada TV Kami Podcast. Oke, untuk obrolan malam ini kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa supportnya dengan cara pencet tombol merahnya, like, comment, share, and bye-bye. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.